Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas terkait materi teorema Pythagoras. Sebelumnya, marilah kita juga terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Mungkin salah satu bisa diberi berdoa. Mbak Husna. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ini doa mari. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Nurul kemana? Tadi satu kilo kata ya. Oh, banyak pilot. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi ya, langsung. Nah, sini kita akan masuk ke materi Pythagoras. Sebelum ke materi Pythagoras, apakah anak-anak ingat untuk materi kemarin itu apa aja? Segitiga. Ya, jenis segitiga. Jenis segitiga di sini ada apa aja, Pak? Sama-sama sisi, sama kaki, sebarang. Nah, yang sudah disebutkan tadi adalah segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, setelah itu segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ini ada apa aja? Lancip, siku, Oke, pas sekali. Kita cek coba apakah jawabannya benar. Ya, pas sekali. Yo, next. Nah, untuk materi Pythagoras sendiri, kenapa sih kita harus mempelajari materi Pythagoras itu? Nah, materi ini tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama, mengetahui pengertian teorema Pythagoras. Kedua, menentukan hubungan antara sisi pada segitiga siku-sikunya. Terus yang ketiga, menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan rumus. Dan keempat yaitu menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah kontekstual, misalnya di tangga ataupun diagonal ataupun jarak misalnya gitu. Nah, ini kita masuk ke materi coba. Coba ya, adakah yang sudah tahu terkait Pythagoras? Pythagoras itu apa? Bisa tunjuk tangan. Belum tahu ya. Oh, jadi ini adalah materi baru yang kalian pelajari di kelas 8. Oke, kita lanjut ke materinya. Pertama, Pythagoras itu adalah hubungan antara panjang sisi segitiga siku-siku. Ini berlaku hanya pada segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Sisi terpanjang disebut sisi hipotenusa, sedangkan dua sisi lainnya disebut sisi siku-siku ataupun A dan B pada gambar yang sudah tertera di sini. Oke, untuk rumusnya itu ada beberapa versi. Namun untuk rumus defaultnya itu ada di sini tertera, yaitu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan A itu sebagai apa? sisi atas, Terus yang B sebagai apa? sisi, Terus untuk yang C, sisi miring, untuk sisi miring sendiri tadi bisa disebut dengan apa? hipotenusa. Lanjut. Untuk teorema Pythagoras sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya antara lain yang pertama ada hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Nah, terus ada sisi miring ataupun hipotenusa itu selalu sisi terpanjang, dan dua sisi lainnya itu harus merupakan sisi yang membentuk siku-siku. Jika segitiga bukan siku-siku, maka rumusnya tidak berlaku. Jadi ini rumus yang digunakan untuk rumus segitiga siku-siku. Mari kita ke satu-satu. Sisi manakah yang disebut sisi hipotenusa? Sisi tiga. Oke, kenapa sisi tiga? Karena
sekali yang paling panjang. Coba kita cek jawabannya apakah benar. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi siku-siku A 9 cm, B 12 cm. Coba hitung panjang sisi miringnya menggunakan rumus yang sudah dipaparkan tadi. 15. Oke, tepat sekali, 15. Untuk cara penghitungannya, coba kita cek. Oke, untuk rumusnya sesuai yang tadi adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu substitusikan 9 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan 81 plus 18 C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan 225 dan C sama dengan akar dari 225 yaitu adalah 15 cm. Jawabannya tepat sekali. Jadi di sini Pak Guru punya beberapa kertas yang akan digunakan untuk memfasilitasi tim blok kalian. Tim blok ini adalah kerja kelompok yang nantinya akan digunakan untuk penilaian. Oke, peraturannya adalah dari setiap kelompok hanya satu orang yang boleh maju ke depan untuk melihat soal di papan tulis. Untuk kelompoknya akan Guru bagi menjadi 3 kelompok sesuai tempat duduk. Setuju? Setuju. Ini adalah kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Untuk perasaan kedua, siswa yang maju tidak boleh mencari soal, tapi harus mengingat soal. Setelah kembali ke kelompok, siswa tersebut menyampaikan soal secara lisan kepada anggota kelompoknya. Peraturan keempat, kelompok bersama-sama mengerjakan dan menuliskan jawabannya di kertas yang itu sudah disediakan. Setelah selesai satu soal, bisa melanjutkan ke soal berikutnya sampai waktu selesai. Setelah waktu selesai, bisa mengumpulkan hasil jawaban ke guru. Nah, jangan khawatir, nanti apabila anak-anak kesusahan, bisa panggil Pak Guru di depan ataupun nanti akan Pak Guru awasi untuk pengontrolan apa yang susah ataupun apa yang mungkin kurang paham terkait materi yang Pak Guru berikan tadi. Paham? Paham. Oke. Ini saya bagi. Untuk memulai kali ini, Pak Guru akan hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, waktu berakhir dalam 3, 2, 1. Silakan anggota kelompoknya semua duduk ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelumnya Pak Guru mau tanya, ini kelompok 1 selesai berapa nomor? 3. 3 banyak sekali. 5. 5. Ya. Oh ya, untuk kelompok 2 selesai berapa? 3. 3. Kelompok 3? 7. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk saya cek bisa dikumpulkan. Kelompok 3. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan ke latihan sendiri. Silahkan bisa dikerjakan setelah saya bagikan kertas yang sudah disediakan. Soal pertama dan soal kedua dengan waktu 5 menit. Silahkan bisa dikerjakan
3, 2, 1. Oke, Wih, untuk aktif. mengerjakan selesai. Silakan bisa dilakukan. Apakah selesai semuanya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi dari sini karena waktu yang kita miliki terbatas. Jadi setelah itu kita mengerjakan soal di halaman 102 sampai 107. Ada soal 4 ini 2, nomor 1 sampai 15. Paham? Selanjutnya adalah sesi kesimpulan. Untuk kesimpulan hari ini kita mendapatkan materi apa aja nih? Benar sekali, teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu rumusnya gimana? Oke, dengan sisi C kuadrat itu sebagai sisi apa? Tepat sekali, sisi hipotenusa bisa disebut dengan untuk sisi selain sisi miring ada sisi apa aja di sana? Tepat sekali. Ini, oke, dari pembelajaran kali ini adakah yang ingin ditanyakan? Oke, baik, tidak ada yang ditanyakan. Marilah kita tutup dengan berdoa. Salah satu bisa memimpin penutup doa hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini Oke, baik, terima kasih atas kegiatannya. Saya tutup dengan lebih boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Thank you.